Semoga kita menyertakan Tuhan setiap kali melangkah dalam hidup ini. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RD B. Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Saudara-saudari yang terkasih, oma opa, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih. Nama Sisilia seringkali dipakai untuk nama baptis, maka saya mengucapkan selamat pesta nama. Ada begitu banyak orang tua yang memberikan nama baptisnya untuk putra, untuk putri mereka. Mudah-mudahan nama ini membuat mereka yang menyandangnya bergembira selalu dalam hidup, karena Santa Sisilia suka bernyanyi. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau menawarkan renungan singkat, bukan dari perjalanan hidup Santa Sisilia, tetapi dari bacaan pertama yang sudah diperdengarkan tadi, dari nubuatan Daniel. Daniel atau kitab Daniel itu adalah kitab khusus, ya. Kitab ini tidak dapat dimasukkan kepada kelompok nabi-nabi. Meskipun kalau kita membuka kitab suci, urutannya itu setelah Nabi Yeskiel, nabi besar. Daniel bukanlah seorang nabi, bukan. Tetapi dia seorang yang berhikmat, ya, berilmu, dan juga dia penafsir mimpi. Dia adalah peramal. Dia mengalami pembuangan ke Babel, Persia, Irak sekarang ini. Hari ini kita diperkenalkan siapa Daniel itu. Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka tidak makan, tidak minum dari apa yang sebetulnya mau disajikan oleh raja. Raja sedang mempersiapkan, saya membayangkan bodyguard. Mereka menolak apa yang disajikan oleh raja itu. Mereka makan, dikatakan sayur-sayuran dan minum air putih doang. Mereka hidup sesuai dengan penciptaan manusia pertama. Tolong dicek kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu makannya apa? Makannya ya seperti ini.
yang dimakan dan diminum oleh Daniel. Mereka vegetarian zaman sekarang. Dan hasilnya menakjubkan, ya, Daniel dan kawan-kawannya ini. Mereka lebih kuat, lebih cerdas, dan bijaksana daripada yang lain. Jadi kalau di pastoran diberi makan ini dan itu, ada babi dan sebagainya, seringkali saya memilih bukan itu. Saya lebih memilih ya ini yang disajikan, kalau ada sayur-sayuran dan juga air putih biasa saja. Saudara-saudari yang terkasih, bagi saya kekuatan, kecerdasan, kebijaksanaan itu bukan semata-mata karena Daniel dan kawan-kawan vegetarian, makan sayuran dan air doang. Tetapi terlebih itu karena mereka dekat pada Tuhan. Hidup mereka di dalam Tuhan. Tuhan menjadi inspirator dalam perjalanan hidup mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, pesannya singkat saja, hidup dalam Tuhan senantiasa berbuah melimpah, berbuah rohani yang melimpah dalam hidup kita. Semoga kita selalu menyertakan Tuhan setiap kali kita melangkah di dalam hidup ini. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.